Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hari malam ini Pak Rifka WA ke saya. Kita membahas kalau lihat umur teman-teman itu anaknya rata-rata remaja ya. Betul Ya, Mas? Pak. Remaja. Betul, Pak. Jadi tumben-tumbenan Pak Rifka bilang, Pak bahas ini aja, apa istilahnya teh? Pembahasan tentang keluar komunikasi kita dengan anak gitu. Apa nu kita teh ngaranna teh? Parenting. Ya, rada aneh Al-Barokah yang parenting teh. Ya. Itu kalau Yadi istrinya yang remaja, Pak. Ya. Nah, tentu ya namanya ilmu mah apapun kita coba telah saja ya teman-teman sekalian. Betul, Pak. Yang sudah tahu ya mudah-mudahan itu semakin mematangkan ilmu. Yang masih ragu ya saya lebih banyak menggunakan perspektif Al-Quran tentu saja ya, Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kalau perspektif-perspektif lain, teman-teman bisa banyak menemukan dalam bidang-bidang ilmu psikologi, ilmu pedagogik, dan lain sebagainya. Saya akan lebih banyak bicara dari sudut pandangan Islam. Saya izin ini ada, nah ini ya saya beri judul aja, Anakku Amanahku. Nah, jadi tidak ada amanah terberat dalam hidup teman-teman kecuali anak ya. Tolong diingat itu. Jadi kalau kita dikasih anak tuh jangan salah. Kalau harta mah jadi kurang kaya anakku. Oh, iya. Nah untuk saya teh namanya asanu kurang karena kurang hijinya kan ditambihan. Tapi Nggak bentar. apa-apa, Pak. Ini dosen bahasanya nggak bisa masuk, cina, Pak. Sok we, nggak apa-apa. Itu tenanawan. Anakku amanahku. Nah, aib kalau kita salah teh. Ya. Nah, anakku amanahku. Jadi mulai dari situ teman-teman sekalian. Kalau harta itu amanah, ilmu itu amanah. Apalagi jabatan itu amanah. Tapi dia ada ujung, ada akhir gitu. Ya nggak sih? Jabatan ada akhirnya, ada ujungnya. Harta ada ujungnya, teman-teman sekalian. Dengan mati itu, harta berarti amanah harta dilepas ke ahli waris. Makanya kalau keluarga kita ada yang meninggal, amanah itu harus segera diselesaikan. Jangan suka menahan warisan. Ya, karena itu amanah. Jadi kalau saya meninggal, saya tuh meninggalkan amanah harta. Nah, anak-anak saya itu kudu segera membagikan amanah saya gitu loh, ya. Nah, kalau anak-anak masih kecil, bolehlah dipegang oleh walinya. Tapi kalau anak-anaknya sudah gede, udah pada berumah tangga, masih ada yang suka menahan dulu gitu loh. Nah, itu tuh ya kalau misalnya istri saya meninggal, anak-anak pasti segen lah ngomong ke saya. Sayanya nu kudu ngomong. Teteh kumpul sini. Ini ada amanah mamah nih. Gitu. Jadi jangan nunggu barudak di cenah teu nagih, barudak di tengah bahas. Nah itu maaf Bapak Ibu, nanti kita akan menua ya. Kita akan menua. Satu saat misalnya pasangan hidup kita meninggal, suami atau istri kita. Nah, kita tuh kudu berinisiatif. Jangan nunggu anak-anak. Ya. Kita menua gitu loh. Nah, jadi anak-anak nanti sudah gede, ada yang sudah berkeluarga. Maka misalnya istri saya meninggal, itu saya jangan diem aja gitu. Kalau memang ada harta warisan, kumpulkan. Nah, ini ada amanah harta mama. Ya, ini harus papa bagikan. Ya. Untuk AAS sekian. Nah, ternyata anak-anak sepakat. Udahlah Pak, kami mah udah ada, soalnya papa pakai dulu. Nah, berarti seolah-olah harta itu dipinjamkan ke saya untuk dikelola. Ya boleh-boleh saja gitu. Enggak, saya lagi cerita.
harta itu amanah. Tapi kapan selesainya? Ya saat kita mati. Kalau anak amanah, walaupun kita mati, tetap ngalir gitu. Ya. Makanya anakku amanahku. Itu yang harus menjadi melekat dalam pikiran dan hati kita. Dia tuh amanah saya. Gitu. Kebayang nggak kalau saya sudah mati? Anak-anak saya masih bisa terus nyambung dengan saya. Dengan doa-doanya, dengan kesolehannya. Gitu. Makanya Bapak Ibu yang orang tuanya sudah wafat, sok pastikan orang teh kudu jadi jelema soleh. Supaya ngalir. Pastikan diri kita ini ya minimal lah. Sholat yang 5 waktu kita lakukan. Apa sih ajaran agama yang wajib kita lakukan? Nah itu tuh bukan sekedar untuk kita. Dia tuh ngalir gitu. Jadi cahaya kubur untuk orang tua kita. Nah semoga kalau kita melakukan hal itu, anak-anak kita melakukan hal yang sama setelah kita tidak ada. Itu kan harapan kita. Kata Nabi, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Semoga anak-anakmu berbuat baik pada kamu. Kenapa sampai ada kata-kata begitu? Ya, karena kita ini kan nanti, walau bagaimanapun kan jadi teladan. Ya. Nah, teman-teman sekalian, status anak dalam kehidupan itu 3. Pertama, zinatul hayat. Al-malu wal banun zinatul hayat. Anak yang membanggakan secara duniawi. Jadi secara duniawi itu memang membanggakan. Sebut sajalah anak yang berprestasi. Di kampus membanggakan, ya. Di dunia pekerjaan membanggakan. Ti mimiti SD nepi ka kuliah selalu top, ya, selalu di barisan terdepan. Berbagai penghargaan diterima oleh anak kita. Nah, itu namanya zinatul hayat. Anak yang membanggakan secara duniawi. Yang kedua, fitnatun, anak yang menjadi sumber penderitaan untuk orang tua dan lingkungan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bapak Ibu, kita benar-benar harus berlindung kepada Allah. Jangan sampai anak kita itu menjadi sumber penderitaan. Saya beberapa kali, ya boleh dikatakan sering lah, orang tua yang menangis anaknya di usia 40 gitu ya, masih belum bisa mandiri. Udah begitu seringkali mencuri barang-barang orang tuanya. Seringkali menjadi masalah dalam lingkungan keluarga gitu. Wah, ini benar-benar anak yang jadi sumber penderitaan orang tua dan lingkungannya. Ya, semoga anak-anak kita dilindungi jangan sampai menjadi fitnah tuh. Kan ini ujian yang paling berat. Saya lihat yang ketemu saya ini umurnya udah 60 lebih ya gitu. Nggak kebayang gitu oleh saya di umur 60 lebih, di saat harusnya mah dia tidak memikirkan anak ya gitu. Ini masih mikirin ieu budak kumaha gitu. Umur 42 tahun ya, masih dengan orang tua, nggak mau kerja, udah begitu suka mencuri ya, mencuri barang orang tuanya, mencuri barang iparnya. Jadi dalam keluarga itu dia jadi troublemaker. Nah, itu namanya fitnah tuh. Semoga Allah melindungi kita dari ujian yang berat seperti ini. Amin, amin. Yang ketiga, anak yang qurrata a'yun. Qurrata a'yun tuh yang jadi penyejuk untuk orang tua dan lingkungannya gitu. Boleh jadi anak kita ini biasa-biasa saja. Rankingnya biasa we sesuai jumlah murid. Murid 30, ranking 30. Pernah masuk 10 besar, muridnya 10 orang. Tetapi nggak pernah gitu bikin masalah gitu ya. Betul nggak pinter, tapi ada kemauan. Mau bekerja itu, mau bekerja ini. Ya. Nah, itu namanya qurrata a'yun. Semoga teman-teman, anak kita itu punya 2 gelar.
zinatul hayat dan qurrata a'yun. Jadi anak itu secara duniawi membanggakan, secara ukhrawi juga menyejukkan. Nah, itu yang kita harapkan. Kalaupun anak kita tidak punya prestasi yang membanggakan secara duniawi, minimal dia jadi penyejuk untuk kita. Nah, makanya doa yang sering kita baca, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, ini teman-teman sekalian, anak yang jadi zinatul hayat, anak yang jadi fitnatun, anak yang jadi qurrata a'yun. Sebenarnya ada juga yang memasukkan bahwa anak yang jadi aduun, musuh. Kalau saya melihat anak yang jadi musuh itu masuk dalam fitnatun. Ya. Kan ada anak yang memusuhi orang tuanya padahal orang tuanya benar. Anak disuruh sholat, ngelawan, jadi memusuhi kan gitu. Nah, kalau saya memasukkan anak yang aduun, yang musuh itu dalam kategori fitnatun. Ya. Jadi kalau ada yang menyebut 4, tapi saya sebut 3 karena yang aduun itu, anak yang jadi musuh, sebenarnya masuk dalam fitnatun. Nah, Ibu Bapak, ternyata ada amanah khusus tentang keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini keluarga itu amanah. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Penjaganya malaikat yang kasar dan keras. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tidak pernah durhaka terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, dari ayat ini pesan utamanya yang baris pertama. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi, Bapak Ibu, kalau kita sudah berkeluarga, ya keluarga itu amanah. Anak itu bagian yang tak terpisahkan dari keluarga. Tentu saja juga itu merupakan amanah. Nah, penyumbang kesalehan anak. Nah, makanya gini, tadi kan kita ingin anak itu zinatul hayat dan qurrata a'yun. Kalaupun tidak zinatul hayat, minimal qurrata a'yun lah anak kita. Sejuk hati kita, ya. Nah, untuk mendapatkan anak yang qurrata a'yun, nah, Quran mengamanahkan kepada kita untuk menjaga keluarga. Nah, makanya penyumbang kesalehan anak adalah keluarga berkah. Kontributor pertama dan utama untuk mendapatkan anak yang qurrata a'yun, anak yang jadi penyejuk hati adalah keluarga berkah. Nah, pertanyaannya seberapa berkah keluarga kita? Ini sekedar untuk mengingatkan saja, mengingatkan saya, mengingatkan kita semua. Jadi, anak itu soleh, anak itu qurrata a'yun, menurut konsepsi Quran mah harus dimulai dari keluarga berkah. Ini ikhtiar pertamanya. Nah, keluarga berkah itu satu, ada jiwa maaf dan musyawarah. Ya. Jadi kalau anak-anak kita ingin soleh, kita harus mulai dari keluarga yang penuh maaf dan musyawarah. Jangan segan kita sebagai ayah minta maaf kepada anak. Istri minta maaf kepada suami. Suami minta maaf kepada istri. Jadi permintaan maaf itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan keseharian. Dan juga musyawarah. Fa'fu anhum, ya, maafkan. Wastaghfir lahum, mohonkan ampunan. Wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika engkau telah membulatkan tekad, tawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang tawakal. Bapak Ibu, teman-teman sekalian,
ternyata yang harus dimunculkan untuk memiliki anak-anak yang soleh itu dimulainya dari kita. Ya, kita jangan segan untuk meminta maaf sama anak kita. Apalagi kita tidak memenuhi janji kita. Ya, kalau contoh sederhana saja, Mama pulang jam berapa? Nanti duhur ya, Mama pulang. Ternyata kita ada keperluan itu ini. Baru pulang tuh asar. Maka jangan salah, jangan lupa bahwa kita harus meminta maaf. Nah, maafin Mamah ya. Tadi teh ada teman Mamah yang sakit, jadi Mamah tuh harus nengok dulu. Nah, itu kan sederhana, teman-teman sekalian. Ya, begitu. Ya, Papa nanti pulang jam berapa? Insya Allah maghrib udah ada di rumah. Yang namanya pekerjaan kan kadang-kadang kita tiba-tiba harus meeting itu ini baru balik jam 9. Walaupun anak nggak nanya, karena kita sudah bilang maghrib, nah maafin Papa ya, tadi itu, nah gitu. Ini dimulai dari situ, Bapak Ibu. Kemudian musyawarah. Ya. Musyawarah itu nggak bisa gitu ujug-ujug, anak udah remaja diajak musyawarah. Itu dari kecil. Kalau kita sudah terbiasa pada anak-anak, ayo kita mau makan di mana nak? Anak-anak masih SDG diajak, dimintai pendapat. Ya, kita mau piknik kemana sayang? Nah, itu kan musyawarah. Nanti ketika dia SD, SMP, SMA, kita bermusyawarah terus, maka insya Allah teman-teman sekalian. Nah ini jadi kita mulainya ternyata menurut Al-Quran dari sini, jiwa maaf dan musyawarah. Coba perhatikan Nabi Ibrahim, ya, ketika akan menyembelih anaknya, kan itu teh perintah Allah, ya, perintah Allah gitu. Tapi Nabi Ibrahim, beliau mengajak bicara, ya bunayya, inni arafil manami anni adbahuka. Wahai anakku, tadi malam ayah menerima wahyu. Ayah harus menyembelihmu. Fandur madza tara. Gimana pendapat kamu? Coba bayangkan. Ini kan perintah Allah, tapi dimusyawarahkan, ya. Bagaimana pendapat kamu, nak? Gitu. Jadi tidak mentang-mentang perintah Allah ujug-ujug kata Nabi Ibrahim teh mail ngagoler, naon? Aya cicing. Ya perintah Allah maneh kudu dipencit. Nah, nggak begitu, tapi ada dialog gitu. Saya di pesantren, Pak, Bu. Teman-teman saya ini ada beberapa yang berulah gitu. Kan di pesantren tidak boleh merokok ya. Ngajakeun atuh ngarokok. Jadi begitu guru masuk, dia loncat karena jendela. Terus dia merokok, si asapnya itu digituin. Ya guru kan lihat, asup di mana? Waktu saya tanya, nah hari mana ngajakeun? Henteu urang mah cenah protes wa, kakolot urang gitu. Da urang mambung di pesantren atuh, ujug-ujug diasupkeun ke pesantren. Nah, ternyata dia itu menjadi pemberontak karena tidak diajak musyawarah gitu. Tidak diberi gambaran. Nah, nanti begini, nanti kamu bisa masuk SMP, bisa masuk pesantren, pesantren itu begini. Ente. Jadi langsung, udah kamu masuk pesantren. Kamu teh bangors ya, jadi budak soleh, geus ka pesantren. Nah, ini. Apa yang terjadi? Terjadilah pemberontakan. Apa yang terjadi? Jadilah berulah gitu. Jadi sebenarnya kalau anak itu bikin masalah, kita jangan dulu nyalahin mereka. Kita harus introspeksi diri. Jangan-jangan ketika mereka masih kecil-kecil tuh jiwa musyawarah dan jiwa maaf dan memaafkan, minta maaf dan memaafkan tuh tidak dihidupkan. Ini yang pertama, teman-teman sekalian. Jadi saya ingin menegaskan lagi bahwa yang namanya Yang namanya penyumbang kesolehan anak adalah keluarga berkah. Kenapa? Ya karena dalam keluarga berkah itu ada jiwa maaf dan musyawarah, ada
kehangatan dan canda. Saya biasa makan bersama Nabi dalam piring yang sama. Nabi suka bercanda dengan istrinya. Perbanyaklah mencium anak cucumu karena imbalan dari setiap ciuman adalah surga. Jadi kan ada kehangatan, ada canda. Ya, ada kehangatan, ada canda, begitu. Nah, ketika ada canda, ada kehangatan, maka disitulah kita sedang membangun kedekatan dengan anak-anak. Banyak orang tua yang, kenapa ya anak saya nggak pernah mau ngomong gitu sama saya? Ya tanya, ya. Ketika dia masih belum dewasa, belum remaja, sok diajak heureuy tara. Suka diajak main enggak? Suka ada bahasa-bahasa nonverbal seperti pelukan enggak? Ya kalau kemudian sekarang ini menjadi jauh, ya jangan salahkan dia, berarti salah orang. Dulu ketika dia anak-anak, tidak ada kehangatan, tidak ada canda. Jadi main dengan anak, canda dengan anak, ya, dengan istri, itu kan bagian yang bisa membantu kesolehan anak. Ini yang kedua, Ibu Bapak. Nah, yang ketiga adalah saling menolong dan menjaga kebersamaan. Ternyata kalau kalau istri kita lagi rariweuh gitu, sama kita ditolong, apakah kita cuci piring gitu, apakah kita ngepel karena pembantu nggak ada. Nah itu teh direkam sama anak-anak, masuk dalam memorinya. Oh bapaknya itu seringkali meringankan beban ibunya. Jadi bukan hal yang aib kan kalau kita nyuci piring, kalau kita ngepel, nyapu gitu ya, karena pembantu kerpulang ya, biar mah ngepel sama ayah, biar nyapu sama ayah. Itu tuh masuk dalam memori anak-anak. Bahwa memang ibu bapaknya itu selalu saling menolong dan menjaga kebersamaan. Maka secara tidak langsung kita sedang menanamkan sifat-sifat baik dan mulia. Nah, saya pernah sampaikan pada ibu bapak bahwa Nabi itu menjaga kebersamaan saat berolahraga, bermajelis taklim, ibadah, bersantai. Nah, ini poin yang ketiga. Untuk membangun, untuk melahirkan anak-anak soleh itu, dalam rumah kita harus ada semangat saling menolong, menjaga kebersamaan. Nah, dalam menjaga kebersamaan ini, jangan lupa yang poin pertama, musyawarah. Jadi ketika kita mau bersama-sama, sebut sajalah makan di luar, ya ngobrol dulu. Ya, kita mau kemana, nak? Ayah kemana? Nah, disepakati, oke di situ. Nah, jadi jangan sampai, mama mau kemana? Kita mau makan, di mana, mah? Tadi masakan Sunda, atuh mah tong masakan Sunda. Kamu mah diajak makan nih, susahnya kumaha. Nah, kan artinya tidak ada musyawarah, sehingga nanti jiwa kebersamaannya menjadi kurang karena si anak tuh nggak suka di situ. Udah gitu kitanya otoriter, pokoknya ikut mama, ikut ayah. Nah, jadi logis sekali teman-teman sekalian kalau Islam mengajari kita untuk saling menolong dan menjaga kebersamaan dalam keluarga karena dia akan berpengaruh kepada anak-anak kita. Ya tentu saja kekuatan doa ya. Doa yang harus dibarengi dengan tetesan air mata itu doa untuk anak sebenarnya. Saya bilang tadi kenapa? Ya karena kalau harta kan ada saat ya kita tinggal saat mati. Jabatan kita tinggalkan ya ketika habis masanya. Coba apa yang terus nyambung dengan kita? Ya anak. Makanya doa Robbana Hablana salah satunya bagian yang selalu mewarnai kita. Nah, teman-teman sekalian, ya, itu 4 hal, saya nyebut yang pokok-pokoknya saja. 4 hal yang menentukan apakah anak kita itu nanti jadi qurrata a'yun ataukah jadi fitnatun. Nah, jadi zinatul hayat, fitnatun, qurrata a'yun ini ditentukan oleh keberkahan keluarga kita. Di dalamnya ada jiwa maaf musyawarah, kehangatan dan canda, kebersamaan, ya. Kemudian kekuatan doa. Nah, ada satu lagi yang jadi
Saya ingin tegaskan di sini bahwa keluarga berkah itu tidak diraih dengan kemujuran, tapi dicapai dengan perjuangan yang tiada lelah. Jadi tidak ada keluarga yang mujur, ya, tapi yang ada adalah keluarga yang diperjuangkan. Nah, sekarang yang kedua, peran komunikasi dalam keluarga. Ya. Apalagi anak-anak kita beranjak dewasa, nanti mungkin dia menentukan calon pasangan hidupnya, begitu. Ya. Tidak sedikit karena hubungan dengan orang tua kurang bagus, ya, sehingga anak itu mengambil keputusan sendiri dalam berumah tangga. Padahal kalau dia ngobrol, diskusi dengan dari hati ke hati, ya mungkin saja dia tidak mengambil keputusan menikah dengan si fulan, tapi karena dia tidak ada teman bicara, ya akhirnya keputusan itu diambil. Padahal mungkin kalau diskusi mah dia akan berpikir ulang untuk menjadikannya sebagai suami atau sebagai istri, kan gitu. Nah, makanya Bapak Ibu, teman-teman sekalian, apalagi anak-anak kita yang sekarang ini sudah beranjak dewasa, ya, sudah mulai ada yang kuliah, mungkin kuliahnya bentar lagi selesai, ada lagi yang boleh jadi sudah punya calon. Nah, jangan lupa bahwa komunikasi ini ruh dari keluarga sebenarnya. Pertama, tolong sejalan antara kata dan perbuatan. Ini rumus pertama. Jadi ternyata kalau saya sebagai ayah antara omongan dan kelakuan tete nyambung, itu dia tidak punya daya dobrak. Gitu. Dia tidak punya efektivitas. Karena pasti anaknya, om do, gitu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati, kita sebagai orang tua itu kudu bisa menjaga kata dan perbuatan. Kalau kita bilang, papa tuh nggak suka ya, kamu kalau janji itu tidak pernah menepati. Nah, pertanyaannya, kita suka menepati janji tidak? Ya. Ayah tuh nggak suka ya kalau kamu nggak disiplin gitu. Pertanyaannya, ari orang disiplin gitu. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, yang paling penting adalah sebelum ngomong apapun, tanya, sejalan enggak antara kataan dan perbuatan? Sejalan antara kata dan perbuatan. Perkataan dan perbuatan sejalan tidak? Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Allah sangat murka jika kamu cuma bicara tapi kamu tidak berbuat. Nah, jadi dalam komunikasi di keluarga itu, apalagi dengan anak-anak, tolong perhatikan poin ini. Sejalan antara perkataan dan perbuatan. Yang kedua, Islam mengajari kita untuk qaulan sadida. Tutur kata kita tuh benar. Ya. Benar caranya, benar kontennya. Kalau komunikasi itu kan konten dan konteks. Jadi dalam berkomunikasi itu ada konten, isi, ada konteks, cara. Nah, boleh jadi kontennya benar, tapi caranya salah. Nah, Allah berfirman ketika berbicara tentang generasi, wa yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah takut kepada Allah sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah dan khawatirlah terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, ya sebagai bentuk kekhawatiran kita terhadap generasi-generasi yang setelah kita yang lemah, kita khawatir anak kita imannya lebih lemah, ilmunya lebih lemah, kemampuan ekonominya lebih lemah dari kita. Kita tuh khawatir. Maka rumusnya, falyattaqullah, takwalah kamu kepada Allah, waliyaqulu qaulan sadida. Hendaklah bertutur kata yang benar. Nah, jadi ini poin-poin pentingnya dulu ya teman-teman sekalian. Sejalan antara perkataan dan perbuatan. Kemudian
tutur kata kita itu benar. Tidak ada kebohongan, tidak ada manipulasi. Ya, apa adanya, memang begitulah gitu. Karena ternyata anak itu paling sensitif kalau orang tuanya bohong itu dia tahu. Ya. Kita seringkali bilang, "Mama tuh tahu ya kamu bohong." Nah, ayah tuh tahu ya kamu bohong. Padahal anak itu lebih cerdas, dia lebih paham kapan kita berbohong dan kapan kita jujur. Nah, yang ketiga, Ibu Bapak, qaulan baligha. Tutur kata yang sakti, saya nyebutnya yang sakti. Yang bisa membekas pada jiwanya. Wa idhum wa kullahum fi anfusihim qaulan baligha. Berilah nasihat, katakan kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Berarti kan kalau kita bertutur kata itu bukan puas, tetapi kita berpikir yang saya omongin ini berbekas enggak ya sama jiwanya. Nah, seringkali kita ini bicara puas. Wah, makanya tidak sedikit orang kalau udah ngomong sama anak ketika kesel, sampai benar-benar dikeluarkan semuanya. Berarti kan target nanti puas. Padahal yang diperlukan adalah kita harus menggunakan tutur kata yang sakti. Kalimat-kalimat yang membekas pada jiwanya. Yang boleh jadi emotional appeals-nya itu tersentuh. Kan gitu. Nah, yang ketiga, yang berikutnya adalah qaulan karima. Tutur kata yang menjaga kehormatan. Wa qul lahuma qaulan karima. Ucapkanlah perkataan mulia kepada mereka. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat sekalian, maaf kalau teman-teman yakinlah tidak melakukannya. Saya itu sering. Ini sedih saya. Kalau di mall, saya ketemu ada ibu-ibu bawa anak, remaja. Pak Aam, sini, sini. Nih, Ustadz Aam nih, Mama suka dengar ceramahnya. Ustadz, ini anak saya gerak. Duh Allah, sholatnya ini susah pisan Ustadz. Coba nasihati. Udah gitu belajar juga susah Ustadz. Udah gitu aduh rankingnya kemarin payah pisan. Ini nih anak saya Ustadz yang nomor 2. Iya mah, aduh susah pisan. Kebayang ke sama Anda. Saya cuma sedih gitu. Ini orang tua macam apa? Kehormatan anaknya dinistakan di depan saya. Ya mungkin si ibu itu kenal sama saya. Tapi anaknya kan tidak kenal dengan saya. Dan kalaupun kenal, untuk apa gitu? Menyebutkan, iya anak saya teh Ustadz, ini susah disuruh sholat. Kita bangun lagi, ya Allah. Aduh, kadang setengah genap, jam genap, gara Ustadz. Kebayang teh sama Anda. Ketemu saya di mall, terus martabat dan kehormatan anaknya itu dihinakan di depan saya. Saya seringkali ingin mengalihkan. Tapi ayah ibu nu ngerti saya mengalihkan. Ya kalahkan terus, nyorocos. Ya anak saya teh paham ini. Padahal dulu waktu SD mah dia teh rajin Ustadz. Nah, gitu. Ya teh rajin waktu SD mah. Nganduka kumaha geus SMA, geura jigana masalah gaul Ustadz. Kebayang nggak sama Anda? Ini ibu atau ayah ya tidak menjaga tutur katanya itu, tidak menjaga kehormatan anaknya. Ya. Maaf saya perlu ngomong begitu karena seringnya banget deh. Ya kalau anaknya nggak ada, oke lah. Ustadz anak saya nomor 2 begini-begini. Oke, saya masih bisa terima. Itu mah budaknya teh ayah gitu dituntun di sebelahnya. Ayo ini salaman sama Ustadz Aan. Biar didoakan kamu, ya. Saya diatur kamu teh. Nah, ya Allah, kasihan anaknya ya. Jadi kehormatannya itu dihancurin oleh orang tuanya, gitu. Kadang dalam kumpulan keluarga, ayah uaknya, ayah bibina, kata uaknya teh. Ya, Agus, ranking berapa Gus? Nah, gitu. Harusnya kan kita menjaga kehormatan anak kita. Ya Wa, alhamdulillah doakan biar Agus tambah pinter Wa, kan cukup gitu. Ya enggak? Jadi si ibu itu menjaga kehormatan anak. Ini malah dibongkar di depan keponakannya, di depan uaknya, di depan bibinya. Gus, ranking berapa? Nah ini Uak, ranking nanti ngedrop
dia ranking ke 28 muridnya 28 gerak wah. Keras si ibu nate ngomong. Bener di depan wah doakeun atunya ya biar si Agus teh pinter. Duh ya Allah, dah dulu mah teu bodoh-bodoh teh atuh wah. Duh kaina salah gaul kayaknya. Itu teh di acara keluarga ada sepupunya, ada siapa? Teman-teman, denger ya, yang gini tuh sering loh, saya dengar tuh sering. Saya tuh sedih gitu sampai kenapa sih anak sendiri martabat dan kehormatannya harus dihinakan. Justru sama kita kudu dilindungi gitu. Agus, ranking berapa? Ya alhamdulillah, gua doakan biar lebih maju lagi. Kan cukup itu teh si ibu menjaga kehormatan anaknya karena rankingnya nggak bagus, langsung dibela. Ya doakan aja gua kan gitu. Ya malah iya nya eta rankingnya teh sesuai jumlah murid. Wah gitu. Wah, maaf ya Bu, Pak, teman-teman saya sampai rinci begini tuh karena sedih saya tuh sering waktu belum Covid mah wah itu anaknya teh dibawa dan dihinakan di depan kita gitu. Oke, nah termasuk juga ayah nusok ngahinakan suaminya. Saya nggak suka ya kalau begitu. Paham? Ayah, kadia gerak. Ayah kadia. Nah iya paham suami saya teh. Ya Allah, paham. Seumur berumah tangga belum pernah tahajud tuh belum pernah loh paham. Iya istri menghinakan suaminya di depan saya. Dengan niat ya tujuannya mungkin baik ya, tetapi kan ini tutur kata yang tidak menjaga kehormatan. Makanya Allah katakan wa qul lahuma qaulan karima. Coba ucapkan perkataan yang mulia. Kemudian qaulan ma'rufa, tutur kata yang baik. Tutur kata yang memberikan motivasi. Qaulan ma'rufan itu tutur kata yang inspiring, memberikan inspirasi, tutur kata yang memotivasi. Ya. Mama, aku matematika nilainya 5. Berapa nak? 5. Nggak apa-apa, belajar we terus. Ada teman mama tuh. Dulu matematikanya jelek, sekarang dosen di ITB jurusan matematika. Ya kamu tinggal belajar aja, belajar yang benar. Yakinlah bisa. Nah gitu. Itu qaulan ma'rufah. Mama, aku matematikanya 5. Ada bodoh atuh maneh juga bapak kamu tuh. Tuh bisa ngitung. Bodoh kamu mah ada otakna naonnya marinan dahar kurupuk wae jeung galeno ti Ciamis teh. Jadi we kitu tah kamu teh. Jadi malah dihinakan. Qaulan ma'rufah itu tutur kata yang baik. Kemudian qaulan layyinan, tutur kata yang lembut, ya, tutur kata yang lembut. Kita maksud lembut itu kalau nada bicara itu ya ada volumenya. Jadi ada gini, 3, 4, 5 kan gitu. Ini belum apa-apa udah 9 atau volume. Udah sholat belum? Kan nada tuh kenapa sih tidak? Sayang, ini udah jam 1 udah sholat belum nak? Belum, sok sholat pagar. Nanti mah 5 menit lagi. Nah, sok. Udah 5 menit nih. Nah, bentar atuh mah. Ayo nah naik sedikit. Ya. Udah 5 menit, udah sholat belum belum. Kamu teh gimana? Tadi bilangnya 5 menit, ini sudah 15 menit ayo sholat. Nah, itu kan jelas gitu ininya teh apa namanya? Apa akselerasinya itu ini mah belum apa-apa udah ngegas. Ya. Udah ngegas, udah keras gitu. Nah, ini perlu diperhatikan qaulan layyin. Teman-teman sekalian, ya, mari kita gunakan komunikasi terbaik pada keluarga. Maka pesan cinta kita akan diterima lebih baik oleh keluarga tercinta. Jadi, boleh jadi niat kita baik, boleh jadi niat kita mulia, tapi karena komunikasi kita salah, maka tidak dirasakan sebagai bahasa cinta, tapi mungkin dirasakan sebagai bahasa kemarahan atau kebencian. Teman-teman sekalian, itu saja pokok-pokok pikiran. Sekali lagi nggak ada yang baru ya, mungkin saling mengingatkan saja. Karena fadzakir in nafa'ati dzikra, berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Jadi
satu catatan saya yang paling pokok, kalau ada apa-apa dengan anak kita, mari jangan salahkan mereka. Karena boleh jadi kesalahan itu dimulainya dari kita. Ya, Pak Rifka, Ya, itu Pak. mungkin ya nanti teman-teman bisa menambahkan ya, bisa berbagi pengalaman. Ya, alhamdulillah. Pencerahan. Ini Pak, sebelumnya ketitipan dulu ada teman yang bertanya. Jadi mengenai tanggung jawab di surat yang tadi surat 66 ayat 6 mengenai selamatkan dirimu dan keluarga dari api neraka. Ini lebih cenderung kepada beban si ayah ya Pak ya. Kelihatannya gitu. Yang ditangkap. Tapi seandainya si ayah itu lari dari tanggung jawab atau meninggal, apakah itu beban tanggung jawabnya otomatis menjadi ke ibu atau bagaimana? Ya, Seperti itu, Pak. pertama saya ingin meluruskan dulu ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro itu bukan ayah, Oh, tapi orang yang bertanggung jawab terhadap anak itu, yaitu ayah ibu. Jadi dua nanage kudu menjaga. Gitu. Jadi jangan diartikan ini teh kewajiban suami. Ya, suami wajib menjaga istri dan anaknya. Istri wajib menjaga suami dan anaknya. Gitu. Kalau cara berpikirnya sudah begitu, maka sebenarnya ketika salah satu tidak bisa menjalankan fungsinya, misalnya ada suami yang cuek, boro-boro gitu mikirin agama barudak, maneh nage bermasalah. Nah, ya. Jadi boro-boro mikirin budak sholat kumaha. Sakolan pokoknya mah ya kan teman-teman. Makanya ibu-ibu kalau punya suami yang masih tanggung jawab sama anak, sama ibu, wah kudu bersyukur lah. Ya. Kenapa? Saya itu seringkali mendapatkan kasus-kasus yang kadang-kadang terheran-heran. Ya, terheran-heran. Jadi si ayah itu boro-boro ngasih teladan yang bagus. Malah justru melakukan sesuatu yang tidak layak, itu justru di depan anaknya. Begitu ditegur sama istrinya, ya kan? Apa katanya? Siapa yang pengen anak? Kan kamu. Nah, gitu. Jadi itu teh teman-teman bukan sinetron, bukan karangan. Itu teh ada yang kayak gitu. Ternyata suami yang kayak gitu teh ada. Nah, makanya sebenarnya tanggung jawab tadi menyelamatkan keluarga dari api neraka itu ya tanggung jawab suami dan istri atau ayah dan bunda. Semuanya berperan pada wilayahnya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Baik. Ada yang mau menambahkan, barangkali ada yang mau sharing. Bu Febi mau menambahkan Bu Febi. atau Pak Yoga? Pak Am, ini apa? Saya sempat teringat waktu saya lupa sih baca di mana ya Pak Am ya. Ya pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya lupa nih pernah baca di mana, tapi kalau tidak salah itu ada buku tentang Birrul Walidain. Nah, tapi yang menariknya di buku itu kalau Birrul Walidain itu kan bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua. Ya. Tapi menariknya di buku itu dibahas bahwa sebelum kita berharap anak kita berbuat baik kepada kita, satu hal yang perlu kita ingat adalah juga memudahkan anak kita itu berbakti kepada kita. Jadi kita sebagai orang tua itu harus memudahkan anak itu berbakti kepada kita. Nah, di buku itu diberikan beberapa contoh. Salah satu yang paling saya ingat adalah menerima
walaupun apa yang anak kita perbuat itu sedikit, tapi terimalah itu dengan kerelaan yang luar biasa dan perasaan gembira yang luar biasa. Karena itu yang akan mengundang berkah Allah terhadap kita dan kepada anak kita. Nah, saya juga jadi ingat gitu ya. Mungkin banyak juga yang tadi contoh-contoh yang kayak Pak Am bilang ya, orang tua yang sangat menuntut hal yang luar biasa gitu dari anak. Sampai akhirnya anak itu merasa apa yang dia perbuat sedikit itu tidak ada artinya. Akhirnya dia tidak terdorong untuk melakukan yang walaupun yang sedikit ini. Rasanya nggak ada artinya lah apa yang saya lakukan ini gitu. Hanya sedikit, hanya bisa segini. Padahal kan Allah itu sebenarnya menyukai hal kecil tapi yang dilakukan terus-menerus gitu. Dan saya berpikir kalau kita jadi orang tua, kita pasti ingin ya anak kita tuh ya seperti kata Pak Am tadi, nggak usah mungkin melakukan hal yang wow terus gitu kan, tapi melakukan hal yang baik, tapi terus sepanjang hidupnya, insya Allah sampai dia meninggal tuh melakukan hal yang baik terus gitu. Insya Allah anak kita husnul khotimah gitu. Jadi itu yang saya ingat Pak Am dari yang pernah saya baca itu dan melekat sekali ya. Menerima yang sedikit yang diperbuat oleh anakmu. Itu mungkin yang bisa ditambahkan. Nuhun Pak Am. Ya, hatur nuhun Bu Febi. Itu penting sekali, betul. Saya sangat setuju bahwa kita itu sebagai orang tua kadang suka lupa untuk berterima kasih atas kebaikan anak kita sekecil apapun. Jadi justru dengan kita memberikan apresiasi, jadi anak itu merasa berarti gitu. Tapi kalau kita menuntut, ya malah anak kita merasa dirinya tidak berarti. Saya setuju Bu Febi, dan saya tadi memulainya dengan keluarga karena seringkali kalau ada apa-apa dengan anak kita tuh yang disalahkan tuh anak gitu. Jadi saya suka mengatakan, ada masalah apa dengan anak? Anda jangan nyalahin anak, introspeksi dulu. Introspeksi dulu apa yang sudah kita lakukan. Jangan-jangan itu terjadi karena kontribusi kita. Ya. Umar bin Khattab, ini ada korelasi dengan yang Bu Febi sampaikan. Umar bin Khattab pernah kedatangan seorang ayah yang bawa anaknya yang remaja, dituntun gitu ya. Jadi memang kebiasaan budak dituntun, dinasehati ku orang alim itu sejak zaman dulu gak ada gitu. Ya. Budak teh dituntun, yo misalnya Pak Rifka teh ustad di mana gitu ya. Ini Ustadz Rifka, iya anak saya ya nasehatan gitu. Jadi saya seringkali menerima itu. Budak dituntun, iya Pak Am, iya gerak budak teges SMA teh di jilbab wae, sok nasehatan Pak Am gitu. Ya, karena budak teh can di jilbab, iya gerak Pak Am, ya Allah, ini hese pisan gitu kan. Nah, ternyata kebiasaan begini teh geningan dari zaman dulu gak ada gitu. Ada orang yang ketemu Umar bin Khattab sebagai khalifah, dituntun, ya Amirul Mukminin, ini anak saya nih. Jadi budak nanti udah remaja, anak saya membangkang aja ke saya teh. Ya, gitu. Wah, pokoknya diceritakan aja kekurangan-kekurangan. Nah, mendengar gitu, Umar bertanya ke anak muda itu, udah remaja. Ya. Apa kata Umar, mengapa kamu melakukan hal itu kepada bapakmu? Si anak itu bertanya, ya Amirul Mukminin, saya ingin tanya, apa sih kewajiban orang tua terhadap anak? Gitu. Kata Umar, memberikan nama yang baik, menggunakan panggilan yang baik, menasehati, memberikan contoh, gitu. Yang standar itu Umar sampaikan. Apa kata anak itu? Demi Allah, bapak saya tidak melakukan itu. Saya suka dipanggil dengan panggilan buruk. Saya dipanggil munafik, saya dipanggil pencuri. Saya nggak pernah gitu diapresiasi sama bapak saya. Nah, saya sering dihinakan. Nah, apa kata Umar? Demi Allah. Jadi Umar nunjuk kasih bapaknya.
kamu lebih duluan durhaka sebelum anakmu itu durhaka. Jadi yang dimarahin oleh Umar tuh bukan si budak, tapi si ayah. Kata Umar, demi Allah, kamu lebih duluan durhaka sebelum anakmu itu durhaka. Jadi dari hadis ini saya suka berkesimpulan, lamun budak urang ayana naon, nu salah teh urang. Gitu. Mun aya nu curhat ke saya tentang anaknya, saya mah tidak langsung menyalahkan anaknya. Saya selalu mengatakan coba introspeksi diri kita. Nah, seperti yang Bu Febi tadi sampaikan, ya kan gitu. Kenapa anak itu menjadi tidak berdaya? Ya bagaimana berdaya? Wong dia berbuat suatu yang menurut dia baik, kok kita diabaikan. Padahal boleh jadi itu sumber keberkahan kalau kebaikan itu dijaga terus, dan boleh jadi itu menjadi husnul khotimah dengan begitu. Ya teman-teman, ada lagi? Pak Arifka ada lagi yang chat atau gimana? Ya ke saya sih belum ada. Nah ini ada pertanyaan. Ini ada yang ngechat nih. Ya. Bismillah, punten Pak Am, izin bertanya, pada saat kita sudah meninggal, pahala yang tetap bisa mengalir adalah doa anak yang soleh. Definisi anak yang soleh ini tidak hanya anak kandung ya Pak. Apakah anak yang bukan anak kita, tapi kita support pendidikannya bisa masuk kategori anak yang soleh bagi kita? Ya. Ya, Pak. itu ya pertanyaannya. Begini teman-teman sekalian. Hadis yang populer Anda dengar, teman-teman, ya, idza mata ibnu Adam, bila manusia meninggal, in qata'a amaluhu, terputuslah amalnya, illa min salasin, kecuali 3, shadaqatun jariyah, sedekah jariah atau suka disebut dengan wakaf, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ilmu apapun yang ada kemanfaatannya, ilmu yang benar, yang tidak ada perbuatan syirik di situ. Ya. Nah, yang ketiga adalah waladun solihun yad'ula. Jadi di dalam bahasa Arab itu untuk menunjukkan anak ada kata waladun, ada kata ibnun, bintun. Ibnun itu anak laki-laki, bintun anak perempuan. Nah, kalau ibnun, anak yang di dalamnya ada gen kita. Makanya bin, Rifka bin Mole, bin, ya. Kenapa? Karena di dalam darah daging Pak Rifka itu ada darah dagingnya Pak Mole. Ya. Amiruddin bin Nurdin. Kenapa? Dalam darah daging saya ada Pak Nurdin gitu. Jadi kalau bin itu konotasinya anak yang ada hubungan biologis, yang ada relasi biologis. Nah, kalau anak perempuan bintun, sama itu juga. Kalau anak perempuan kan bintun, ya. Sania Sofia Afifa binti Aam Amiruddin. Kenapa? Dia betul-betul bagian dari darah daging saya. Nah, di dalam hadis yang populer itu, hadisnya bukan bintun, bukan ibnun, tapi waladun. Nah, kalau waladun mah anak yang tidak harus lahir dari rahim kita. Anak didik, ya, anak binaan, anak angkat, anak yang kita support pendidikannya sampai dia jadi orang baik, berguna, itu kan kategorinya adalah anak yang soleh. Makanya kalau kita jadi guru, niatkan bahwa kita ini ingin mensolehkan anak-anak. Sebab dari sekian murid kita ya, kalau kita meninggal dan dia soleh, kan jadi jariah untuk kita. Nah, itu namanya waladun. Jadi waladun itu tidak selamanya harus anak kandung. Saya katakan bisa anak angkat,
bisa anak binaan, ya, bisa anak didik, gitu. Ini saya punya pengalaman yang harus jadi pelajaran untuk kita semua, ya. Belum tentu anak kandung kita lebih soleh dibanding dengan anak didik atau anak angkat. Ini ada kejadian. Jadi waktu umroh, ya, ingat saya waktu umroh saat itu, ada bapak-bapak bawa 3 anak laki-laki. Nah, 3 anak, ya, udah pada kuliah lah, udah gede-gede. Nah, ketika saya duduk berdua, kan tadinya berlima tuh di meja makan tuh. Nah, si anak itu pada ngambil makanan. Terus dia berbisik, Pak Aam, sebenarnya anak saya itu berdua. Nah, anak yang satu lagi itu anak angkat. Tapi dia udah tahu kalau dia teh anak angkat. Karena itu masih dari keluarga, ya, karena waktu itu saya melihat perlu dibantu, ya saya bantu. Jadi saya anggap sudah anak saya sendiri, gitu. Boleh kan Pak Am kalau saya ngangkat anak? Ya boleh Pak, itu amal soleh. Dan saya tidak memutuskan dia dengan orang tuanya. Ya boleh, jadi ngobrolin tentang anak angkat. Jadi saya tahu eta budaknya anak angkat, gitu. Pulanglah ke Indonesia setahun, 2 tahun, saya lupa. Nah, beliau ini meninggal, si bapak ini meninggal. Bapak ini meninggal. Saya datang ke rumahnya. Bapak Ibu, saya kaget sekali. Eta nu ngabandian si bapak, nu ngafanin si bapak, eta teh anak angkatna. Anda tahu nggak? Anak kandung nama cari cing dina kursi. Coba. Jadi belum tentu anak kandung teh lebih berbakti, ya. Boleh jadi anak angkat. Saya perhatikan begitu ke kuburan, anu luncat ti heula, eta si anak angkat. Ari baru anak kandung nama gitu, kan gitu. Jadi seperti tidak excited gitu untuk ngurus bapaknya sebagai bentuk kasih sayang terakhir gitu kepada bapaknya. Justru saya lihat si anak angkat gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, intinya adalah bahwa kita tidak tahu dari anak yang mana jariah itu kita dapatkan. Makanya perbanyaklah untuk berbuat baik pada anak-anak, ya. Mau anak didik, mau anak angkat, mau anak binaan, apalah pokoknya mau terserah. Tidak harus pada anak yang dalam konsep ibnun atau bintun tadi, yang anak biologis. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Ini kebetulan ada teman yang jauh, dipersilahkan atau di sana Mas sulit mau bertanya. Pak Teguh. Hai, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Bagaimana Waalaikumsalam warahmatullahi. Belgia, Aduh, Belgia. punten nih. Kumaha? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya nyalain video dulu bentar. Oke. Tapi bentar, saya teh belum mandi. Oh, no. Pak Teguh di mana ini? Di Belgia, Pak Am. Oh, di Belgia. Oh. Nuhun. Ayeuna tabu sabarah di ditu sontennya. Abu setengah opat, Pak Am. Tabu setengah opat. Dia jam sakitu, aduh kaya. Setengah opat can mandi Pak Teguh madu. SMP mah tapi Pak Teguh teh jam sakitu pasti geus mandi SMP mah. Nah, ayeuna mah jadi gedut. Aduh. Barangkali ada yang mau ditanyakan Pak Teguh? Aduh, ya dulu saya lagi menikmati Perbincangan. cerita ceramahnya Pak Am. Nanti aja dah saya mah. Oke, kalau Atur gitu. nuhun Pak Am, menarik sekali. Aduh, mencerahkan pisan. Alhamdulillah. Iya. Pak Teguh, maaf nanya, kalau di sana anak-anak sekolahnya gimana Pak Teguh? Anak-anak saya yang gede mau udah kuliah, yang dua mau kuliah, yang dua masih di SMA. Jadi mereka masuk SMA di SMA lokal. Tapi alhamdulillah ada mata pelajaran
Islam juga di sini. Lumayan di sini agak-agak terbuka, Pak Am. Agak ya nggak terlalu tertutup lah. Udah Mereka tatap juga muka, welcome. Gimana, Umar? udah tatap muka belum di sana? Belum. Ya sebagian lah. Berapa hari masuk, berapa hari masih online. Ya. Jadi alhamdulillah ya, nilai-nilai pelajaran agama masih ada ya. Insya Allah, Pak Am. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Teguh, mudah-mudahan sehat selalu putra-putrinya, soleh-solehah. Amin. Ada satu lagi teman kita dari Amerika, Bu Reni Eliaseva. Sehat Bu Ya. Reni? Alhamdulillah. Maaf ini lagi jalan jadi Iya lagi maaf. di luar. Jadi menyimak aja. Oke. Barangkali ini mah ada yang mau ditanyakan. Saya kasih kesempatan. Ternyata masih di jalan. Oke. Jadi ada yang di Amerika, ada yang di Belgia, ya kan gitu. Ya. Di ujung berung nggak ya? Ujung berung ayah. Pak Ferry, Pak Ferry juga absen. Daerah Cicahem, Pak Am. Cicahem, ayah. Pak Am sedikit aja mungkin Pak. Kalau diizinkan sama Pak Arif, Kak. Iya, maka bos, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, saya sepakat tadi satu hal yang menurut Pak Am memang alhamdulillah sih sampai saya dan istri saya coba untuk tidak menuntut kepada anak. Tapi kalau saya pernah juga saya sampaikan yang saya selalu khawatirkan atau mungkin dulu pernah saya alami lah sebentar, yaitu yang tadi Pak Am sampaikan, komunikasi yang penting anak. Ya komunikasi lah, maksudnya saya kadang-kadang takut juga misalnya melihat anak teman atau apa, dia itu memang pandai, tapi begitu ditanya dia tidak biasa berkomunikasi sama orang tuanya, Pak Am. Jadi dia sedih, dia senang, kan komunikasi itu yang penting. Insya Allah kalau komunikasinya jalan, apapun dia bisa, kita pun kadang bisa mengarahkannya lebih mudah gitu. Jadi kalau saya lebih ya cenderung untuk dengan anak itu yang penting komunikasi. Karena kan sekarang ini lebih saya lebih concern semuanya tatap muka tanpa interaksi dan mereka punya bebas membuka website apapun. Tapi kalau dia sudah biasa mengkomunikasi, misalnya murung komunikasi, yang kita takutkan, paham? Misalnya anak itu kalau kata bahasa sekarang bete tapi dia nggak biasa mengkomunikasikan sama orang tua, bisa jadi penyaluran yang kita takutkan gitu ya. Tapi kalau dia bilang, aduh kesel di kuliah kok begini atau sekolah begini, kan kita tenang. Berarti apapun yang dia rasakan, suka atau tidak suka di anak itu seperti apa. Iya. Nah, jadi betul kayak gitu Pak Am. Karena waktu kita kecil itu kan saya selalu ingat Herina ya. Kalau kita lihat orang tua agak pusing, kenapa? Cici lain urusan budak gitu. Saya suka bilang itu salah. Jadi begitu anak geus gede minta motor, itu boga duit, bongnya sama urusan didinya. Itu saya nanya, lain urusan budak kayaknya mah. Karena itu lain urusan saya. Pokoknya saya yang iya aja. Nah, hal-hal ini yang banyak mungkin ya salah kaprah lah mungkin orang tua. Jadi memang dari awal mungkin alhamdulillah sih sekarang anak saya sudah hampir udah 20 tahun ya. Jadi udah besar, tapi ya masa-masa waktu itu cukup kesulitan juga gitu ya. Ini kok serba salah ya. Ya harang-harang lah istilahnya mah kalau Sunda mah ya. Tapi akhirnya ya kita menurunkan frekuensi untuk seperti dia mendengarkan ya. Karena mungkin dengan anak itu kita harus lebih banyak mendengarkan daripada ngomong gitu. Soalnya mereka itu kan terus aja dijejelin. Jadi seolah-olah ya saya itu terus dituntut gitu. Ya. Jadi susah kalau dulu untuk kadang-kadang suka bingung juga lah Pak Am. Ini kok di kampus 40 orang saya suruh diam nurut ya. 40 orang saya kasih tugas buat berapa puluh halaman buat. Kok yang di rumah suruh berhenti main HP aja 5 menit nih hese itu kumahanya saya bilang. Saya suka bilang kan itu yang di kampus itu satu kelas saya bilang duduk. Kasarnya di tas kojamen arurut. Kamu saya suruh simpen HP hese ting.
Akhirnya dari hal itu tapi alhamdulillah ya itulah kuncinya di komunikasi. Kalau saya pribadi itu aja Pak Am, nuhun. Ya, terima kasih Pak Yoga. Nah, itu ada pengalaman bahwa ternyata dari komunikasi, dan komunikasi itu harus dibangun, memang nggak bisa ujug-ujug ya, gitu. Ya. Nggak bisa ujug-ujug gitu. Saya ada masukan Pak. Oh, ini ada ini Bu siapa? Bu Febi nanya. Bu Febi, buku Ladzatul Iman itu kalau Ibu perlu ya nanti saya ada, tapi masih pakai bahasa Arab, tapi ada Bu Febi mah bahasa Arab bisa ya, jadi nggak masalah kali. Sedang belajar, Pak. Sedang belajar ya. Nanti Alhamdulillah ya, Bu, di setelan pakai bahasa Arab jadi tergatos Pak. ya. Nanti mudah-mudahan saya ada 2 ya, gitu. 2 Ya, apa? Kalau cuma 1 ya nanti saya fotokopikan. Teu dosa merendah di dinya nage boleh cenah. Di kopi. Jadi Pak, mau zaman sharing sedikit, kuliah, Pak? zaman kuliah dulu kan sekali di fotokopi ya. Iya. Sampai nggak tahu ada Aripa Yoga mah kan sekolah S3 di luarnya. Yang lucu Pak Yoga, di Unpad itunya, misalnya saya datang ke tukang fotokopi baheula 20 tahun yang lalu. Nah, fotokopi naon cek si Encie teh ieu. Oh, Prof ieu nya. Prof ieu mah tah ieu. Prof ieu Udah tahu dia ya Pak. Terus apaleun. nya apalin gitu ya. Cek saya teh nu bener, Ci. Teu percaya gitu. Sok geura cenah. Atuh di fotokopi teh 10 buku, tapi bener kan gitu. Bener. Eta teh gitu. Nah, jadi pas Bu Febi bilang nanti saya fotokopikan, inget zaman baheula kan gitu. Jadi kuliah teh sampai si tukang fotokopi si Enci teh lebih menguasai daripada si mahasiswana. Nah, lamun dosen iya cenah, ya, iya kan filsafat ilmunya. Nah, filsafat ilmu teh iya cenah. Plek. Dosennya metodologi kan cenah, heeh. Tah, iya cenah metodologi nah tek mah langsung udah di luar kepala tuh. Baheula ge ieu cenah. Ayeuna geus profesornya. Baheula keur doktorna kan di dieu cenah buku-bukuna teh. Tah, cenah. Nepi ka ayeuna dipake keneh cenah ku si profesor eta teh gitu. Ayeuna cenah geus jadi profesornya. Tah keur doktorna teh pake buku ieu cenah. Sok da. Lulus geura cenah gitu nyebut. Duh, ya. Pak, izin sharing Pak sedikit. Ya. Mengenai ini mah mengenai apa ya, sebagai orang tua saya sempat pernah bertanya sama mama ya Pak ya, apa yang saya tidak bisa pungkiri, saya teh baong baheula teh Pak ya, dalam artian ya nonton midnight pulang malam tehnya itu teh bikin si mama nggak bisa tidur. Jam 2 karak pulang, aduh jam 3 karak pulang, aduh itu teh bikin si mama nggak bisa tidur. Tapi saya sempat bertanya sama si mama, apa yang menyebabkan mama teh yakin bahwa saya teh baung teh cuma ya baung remaja lah gitu, nggak sampai hal-hal yang apa namanya di luar batas itulah gitu. Apa yang menyebabkan itu? Ini mungkin untuk saudara-saudara sama teman-teman juga. Jadi versinya ibu saya adalah melihat mama mah ngelihat temennya kamu, cenah. Jadi saya bergaul sama siapa, kemudian mama juga tahu siapa orang tua dari teman-teman saya, itu menjadi penilaian bahwa oh anak-anak dari apa teman-teman dari anak saya itu adalah ya yang sefrekuensi, minimal mereka orang-orang yang tahu tujuan, karena memang tidak bisa dipungkiri ya seperti Pak Hengki kan gini-gini juga Pak ya, direktur Pak. Waduh, Hengki kemana Pak Hengki teh? Ya jadi artinya mama melihat siapa lingkungan saya, dan itu yang menyebabkan mama tenang gitu. Nah, teman-teman saya adalah teman-teman yang tahu tujuan lah. Itu mungkin sedikit perlu kalau mau ngelihat
anak-anak kita seperti apa ya, lihat teman-temannya. Ya. Itu kurang lebih, Pak. Ya, sebenarnya itu salah satu rumus yang dipakai oleh ahli hikmah. Tapi yang saya baca itu begini Pak Rifka. Tapi itu betul sebenarnya kalau teman-teman itu ya paling tidak walaupun tidak 100% Ya, betul. menjadi apa ya, gambaran yang mudah gitu kan. Ya, Gitu. gambaran. Jadi mun teman-teman gawe teh tawuran, gelut, bawa bedog. Nah, Ketingali. tapi kan budak orang teh meureunan ari gogorowokan mah kudu eta teh kan gitu. Tapi aya nu bangor, istilahnya bangor bukan bangornya. Nakal remaja lah gitu ya. Ya. Gitu. Masih bisa terkendali ya, maka kemungkinan anak kita juga begitu. Kalau saya baca tentang ini, tidak teman-teman udah lewat ya. Namun bisa digunakan untuk mengukur calon suami atau istri anak kita. Jadi sebenarnya kita ini terutama yang belum nikah, kata para ahli, gitu bisa dibilangin juga ke anak kita. Nah, kalau ada orang yang suka sama kamu, dia serius, perhatikan siapa teman-temannya. Jadi kata ahli hikmah, salah satunya baca teman-temannya. Gitu. Kalau teman-temannya tuh teman-teman yang lurus, insya Allah, gitu. Dia adalah seorang calon suami yang tidak 100%, tapi minimal ada apa ya, sinyal-sinyal, clue-clue. Nah, gitu. Tapi kalau ternyata calon suaminya itu atau calon istrinya itu teman-temannya, sebutlah perangainya buruk, gitu. Ya tentu saja kita harus mewaspadai hal itu. Walaupun enggak, itu cuma teman biasa, cuma kenalan, tapi masalahnya intens gitu. Geus kitu teh babaturan teh ya suka melakukan hal-hal yang tidak terpuji begitu. Nah, itu tuh bisa jadi catatan untuk anak kita. Nah, begini ya, bahwa dalam agama itu kamu harus melihat berteman dengan siapa gitu. Karena teman itu juga akan menjadi bagian dari cerminan orang itu. Kalau saya mah baca itu Pak Rifka dari masalah perjodohan gitu. Tapi yang Pak Rifka sampaikan ya, ketika Mamah mengatakan begitu ya tentu itu betul ya gitu. Memang tidak 100%, tetapi paling tidak rumus yang relatif mudah terbaca lah gitu. Ya betul, Pak. Baik. Jadi bapak-bapak kalau ingin tahu istrinya itu tipe gaulnya seperti apa, tinggal we babaturanna. Mun babaturanna teh wah eta tasna nu harerang ya kan gitu. Bajuna nu marahal, cincina nu marahal. Nah, mun bapak rada rudet ku istri menta itu menta ieu da babaturanna ge kitu atuh. Kan gitu. Siapa? Yo. Ya. Nah, Bu Sasas mau nanya tuh, udah angkat tangan? Sasas? Oh, enggak. Baik. Pak Haji, badai naros, Pak Haji Opin? Oh, tidak. Ya. Oke. Pak Rifka, kalau nggak ada apa-apa, Pak. kita akhiri ya dari 5 menit saja, lagi. Mangga. Kamu ayam malah jadi ya, maksa, Pak. Nah, ya Ibu Bapak, teman-teman sekalian, itu yang bisa kita bahas pada hari ini. Semoga Allah memberkahi majelis taklim kita ini. Ya, Amin. karena yang paling penting teman-teman dalam majelis taklim itu kata Nabi layak udu qaumun yadhkurunallah, setiap orang yang duduk dalam satu majelis dibahas ayat-ayat Allah illa hafaz alaihimul malaika. Semoga malaikat memberkahi. Jadi nawaitu kita bukan sekedar ilmu ya. Dah kalau ilmu malah teman-teman sudah luar biasa akses untuk memahami ajaran agama begitu banyak, tapi kita sebulan 2 kali ngumpul di sini intinya nawaitunya untuk mendapatkan keberkahan ya. Amin. Demikian Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala kita, hati kita akhiri dengan doa. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuhun. Pak. Matur nuhun, mangga sadayana saya pamit ya. Matur nuhun, mangga sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.